Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 221101010042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan cinta yang mendalam, tulus, dan ikhlas kepada Allah yang mengarah pada ketaatan total terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beberapa aspek utama dari hakikat mencintai Allah. Yang pertama, ketaatan penuh. Yang kedua, kesetiaan dan pengorbanan. Yang ketiga, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Yang keempat, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu khauf. Khauf merupakan rasa takut. Rasa takut ini merupakan sifat orang yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Dan yang terakhir, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Selanjutnya yaitu dalil tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarwa'u kullu mardi'atin amma ardu'at wa tadhakkaru kullu dzati hamlin ma alqat wa taran nasa sukara. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu roja. Definisi roja secara etimologis berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Cara menumbuhkan sifat roja. Yang pertama, muhasabah atas sifat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah. Manfaat sifat roja. Yang pertama yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimalisasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil sifat roja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarwa'u kullu mardu'atin amma ardu'at wa tadhakkaru kullu dzati hamlin ma alqat wa taran nasa sukara. Wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hendaklah manusia memposisikan dirinya antara rasa khauf atau takut dan raja, harap, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya dan harapan mendapatkan rahmatnya. Selanjutnya yaitu tawakal. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal ini berarti memasrahkan atau menggunakan sesuatu, mewakili atau menyerahkan. Sedangkan secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat tawakal.
Yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tidak henti. Dan yang kelima, menghargai hasil usaha. Dalil sifat tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi amwati qad khalat min qabliha umamun yatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahmani qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.